Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Oke, Jadi Barang. kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arilin. Tambah banyak-banyak karena Arilin yang nggak ada selalu ya. Aduh, selalu aja ada programnya di sana di sini sampai nggak bisa untuk bersama-sama kita. Tetapi kali ini kita pengen melihat juga video senjata makan tuan, dimana kita tahu sekarang ini udah duluan sampai, yaitu timnas Indonesia sampai ke China. Walaupun dikatakan sebelum ini venue-nya di Stadion Beijing kalau nggak salah, lepas itu diubah di Stadion Qingdao untuk menyusahkan timnas Indonesia sampai ke sana. Tetapi sebenarnya makan tuan sendiri kepada China, karena China sendiri nggak bisa untuk direct flight ke Qingdao itu karena mereka perlu melalui Australia dan sebagainya. Dan kita lihat dulu, simak dulu video ini daripada Henry Rawas berkenaan dengan apa yang berlaku guys. Mari kita lihat. Meskipun sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menghentikan langkah Indonesia pada 15 Oktober mendatang, dengan yang paling menonjol adalah memindahkan venue pertandingan ke kota Qingdao. Namun timnas China masih saja tidak akan bisa melakukan persiapan maksimal, malahan muncul berbagai masalah baru di sana. Mulai dari stadion yang ternyata belum siap digunakan, hingga kemungkinan besar tuan rumah justru dirugikan. Dan itu membuat fans mereka jengkel sendiri, sehingga media-media di sana membuat isu yang tak mengenakan. Sedangkan Indonesia justru ketiban sedikit keuntungan, meskipun harus mengeluarkan kocek lebih banyak. Lantas, apa saja masalah di Qingdao Stadium yang membuat kita diuntungkan? Mari kita ulas. Ingat, pantengin terus sampai tuntas. Mari kita lihat guys. Ya, baru-baru ini ada kabar mencengangkan datang dari pesaing timnas Indonesia di grup C, yaitu China. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, China ini kan dengan sengaja memindahkan venue pertandingan yang seharusnya main di ibu kota Beijing, tapi malah dipindah ke pesisir timur China, atau tepatnya di Qingdao Stadium, yang bertujuan untuk menjegal Indonesia agar skuad Garuda kecapean saat sesampainya di sana, sehingga tidak bisa bermain maksimal karena mereka sangat mengincar kemenangan ketika menjamu skuad racikan Shin Taeyong nanti. Ya, gak heran juga sih, karena kita juga masih bawa kencur alias tim debutan dengan ranking FIFA terendah, sehingga wajar mereka sangat mengincar kemenangan saat menjamu Indonesia di kandang sendiri. Tapi ya gitu, buat ngalahin tim bawa kencur aja mereka melakukan berbagai cara, tapi lucunya malahan merugikan diri sendiri. Ya, kalian gak salah dengar, skuad berjuluk The Dragons tersebut dirugikan setelah pindahnya venue pertandingan ke kota Qingdao, lantaran mereka juga harus away ke Australia terlebih dahulu, sehingga membuat mereka juga bisa kecapean. Apalagi skuad asuhan Ivan Kovic tersebut hanya dapat fasilitas penerbangan kelas ekonomi yang tentunya tidak bisa cepat sampai tujuan. Bahkan seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, saat di penerbangan menuju ke Australia kemarin, mereka malah terganggu karena ada suara bayi menangis yang membuat tidak bisa beristirahat ketika di dalam perjalanan menuju Australia. Kriteria tirai bambu itu malahan ketika pulang nanti, di mana kabarnya The Dragons akan kembali dari Australia setelah laga untuk menuju ke Qingdao. Dan itu menggunakan pesawat kelas ekonomi lagi. Sedangkan Indonesia sudah mencarter penerbangan kelas bisnis dari Bahrain ke Qingdao. Ya walaupun cukup menguras kantong, nggak apa-apa lah ya demi timnas. Dan tentu dengan ini Indonesia justru lebih awal sampai ke Qingdao. Hal itu disampaikan oleh media China 163.com yang menyebut demikian. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami. Artinya selama tidak ada kecelakaan, timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum China.
Dari segi waktu, timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu agar para pemain bisa pulih. Namun sangat mustahil bagi China untuk mengatur latihan pada hari itu. Tulis media China 163.com. Tentu ini sangatlah lucu jika beneran terjadi, lantaran tamunya malah datang lebih awal dari tuan rumah. Betul. Coba sebutkan, tuan rumah mana yang justru datang terlambat di rumahnya sendiri, ya kan? Mungkin ada salah lambat perhitungan nih. dari negeri Gitu tirai ya. bambu untuk menempatkan venue pertandingan di kota Qingdao. Aduh, lucu banget guys. Gimana tuan rumah yang lambat guys? We are designing. Time to stand up tall. Time to back away. Find another Jarak ke Qingdao. in this game we play. Ternyata media China tadi menyebut kalau Indonesia akan lebih sampai duluan bukan hanya karena kita mencarter pesawat, tapi juga ada faktor jarak yang lebih dekat. Seperti diketahui Indonesia akan berangkat ke Qingdao dari Bahrain, sedangkan China akan pulang dari Australia. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dari Bahrain ke Qingdao lebih dekat daripada Australia. Oh. Mengutip dari Suara Merdeka, jarak dari ibu kota Bahrain Nah. menuju kota Qingdao hanya sekitar 6.600 km. Sudah, guys. Sedangkan jarak antara kota Adelaide, tempat di mana China bermain di 8.000. kandang Australia, dengan Qingdao sekitar 8.119 km. Satu kerugian guys. Tentu itu sangatlah jauh, apalagi Squad The Dragons hanya pakai pesawat komersial, kelas ekonomi pula. Time to back away. Find another way. Wah, begitu yang berlaku sebenarnya guys. Tapi apa-apapun kita doakan semoga tiada kecurangan yang berlaku ya pada timnas Indonesia versus China yang akan mendatang ini. Tapi insyaallah kita yakin banget guys, insyaallah. Oke, kita doakan saja. Skor tebakan kali ini 2-0 guys, insyaallah 2-0. Kita kena pastikan guys. Wish. Yang penting Martin Paes nggak ada satu bola pun yang lolos masuk ke gawang Indonesia. Maksudnya di sini semuanya dikerjakan oleh mungkin si Ragnar juga, si Struik juga, dan juga yang lain-lain juga. Striker yang lain-lain bisa untuk menguntungkan 2-0 gitu ya kan untuk kali ini guys. Karena yang penting ialah kemenangan kepada China itu guys. Kali ini wajib menang. Bukan lagi draw tetapi wajib menang guys. Menang itu adalah target utama bagi timnas Indonesia ya. Kita doakan saja guys, dan kita yakin insyaallah supaya mereka dapat teruskan dan terus semangat guys untuk ronde ketiga ini. Jadi apapun, terima kasih karena menonton bersama-sama. Itu saya Rami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dan dengan link. Insyaallah kami cepat baik untuk mensajikan Anda semuanya. Assalamualaikum.